Untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan kasus polisi tembak polisi yang melibatkan anggota Densus 88 anti teror, kami sudah terhubung dengan Bambang Rukminto selaku peneliti ISES bidang kepolisian. Selamat malam Pak Bambang Rukminto. Ya Pak, ini polisi ungkap senior korban ini berada di bawah pengaruh alkohol saat insiden penembakan terjadi. Bagaimana tanggapan Anda Pak Bambang? Ya, ini menambahi lagi kejanggalan-kejanggalan yang sudah dinyatakan sejak awal dan dicurigai oleh pihak keluarga. Sejak awal penembakan itu terjadi karena ketidaksengajaan. Terus kemudian hasil otopsi yang disampaikan oleh Kapolres menunjukkan bahwa luka tembak itu di belakang telinga. Terus sekarang ada informasi bahwa yang tidak dalam yang menembak itu dalam keadaan mabuk. Ini menjadi persoalan menjadi semakin kemana-mana dan memunculkan asumsi yang liar gitu, yang kemudian menjadi kontraproduktif dari upaya kepolisian untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada institusinya gitu. Makanya seharusnya penanganannya tidak demikian. Kepolisian sejak awal harus benar-benar terbuka, tidak muter-muter, tidak menyampaikan fakta-fakta itu memang apa adanya, tidak saling tumpang tindih seperti saat ini. Dengan menyampaikan tumpang tindih seperti saat ini, ya yang muncul malah asumsi-asumsi liar yang mengakibatkan yaitu tadi masyarakat yang sudah skeptis pada kepolisian semakin tidak percaya pada kepolisian dengan pernyataan-pernyataan itu seperti itu. Iya, walaupun polisi telah mengeluarkan pernyataan, ini publik masih ingat betul ya kasus polisi tembak polisi yang sebelumnya begitu Pak. Nah ini pertanyaan besar adalah kali ini tertembak atau ditembak. Nah seberapa jauh Anda menyoroti tanda tanya sebesar ini begitu? Apakah tertembak atau ditembak begitu Pak? Katanya nggak sengaja tapi tepat begini gitu Pak. Gimana menurut Anda? Ya yang muncul akan seperti itu Mas. Kecurigaan masyarakat itu akan seperti itu. Di kasus setahun yang lalu masyarakat dugaan masyarakat terkait kejanggalan itu terbukti gitu. Dan sekarang dengan narasi-narasi yang sudah dibangun kepolisian yang sama polanya seperti kasus setahun yang lalu, ini juga akan memunculkan kecurigaan bahwa di situ ada motif apa itu persoalan nanti, tapi faktanya ada seseorang yang ditembak menggunakan pistol apa, terus kemudian dari posisi seperti apa, itu yang harus dijelaskan lebih rinci. Gitu. Kepolisian seringkali menyampaikan tentang CSI, Crime Scientific Investigation, tapi faktanya kan tidak demikian. Harusnya CSI itu sudah tertata dan kemudian berurutan secara logik gitu loh. Kalau kemudian masyarakat masih meragukan itu ya artinya penjelasannya tidak logis. Gitu. Belum bisa diterima begitu ya Pak ya? Belum bisa diterima, benar. Baik. Nah sebelumnya juga ini sempat ada dugaan jual beli senjata ilegal dalam kasus ini. Walaupun kemudian dibantah oleh Polri begitu Pak. Tanggapan Anda? Ya terkait dengan penggunaan senjata api. Itu kan sudah ada aturannya Perkap 1 tahun 2022 bahwa senjata api oleh anggota itu harus mendapatkan izin dari atasannya, kemudian penggunanya juga harus memiliki mental yang baik dan sehat seperti itu. Artinya kan kalau kemudian sekarang muncul pernyataan bahwa itu senjata ilegal, ya ini menjadi problem lagi. Artinya kan tim atasan dari pelaku ini tidak mengawasi dengan benar, dan itu harus juga harus mendapatkan sanksi sesuai dengan Perkap 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Karena senjata api di kepolisian ini harus benar-benar rapi dan penggunaannya pun juga harus melalui berita acara penyerahan. Gitu. Mau digunakan apa, kapan digunakan, tidak serta-merta, apalagi ini pangkatnya adalah Barada ya, Bintara gitu. Dalam rangka apa dia menenteng senjata itu kemana-mana, meskipun dia seorang anggota Densus 88. Apakah Densus 88 itu untuk menangkap seseorang yang diduga teroris harus menggunakan senjata? Kan tidak sewaktu-waktu digunakan seperti itu. Gitu. Baik, Pak Bambang Rukminto, tentunya kita berharap kasus ini bisa selesai gitu dan terang benderang begitu sehingga bisa mungkin publik bisa
mengembalikan kepercayaan publik seperti itu. Seperti kita tahu sendiri bahwa kasus yang sama tahun lalu ini baru saja selesai dan mungkin jangan sampai luka yang sama begitu ya terkuak kembali sehingga bisa merusak kepercayaan publik. Terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung bersama kami dan selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Ya pemirsa, demikian tadi Bambang Rukminto, peneliti ISES bidang kepolisian, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam.